Kalau orang sudah bersandar semacam itu kepada Allah dan tentunya dia berikhtiar sesuai dengan apa yang dia mampu sembari bersahaja di dalam dia berikhtiar, fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupi. Dan kalau Allah sudah mencukupi, yang banyak belum tentu cukup, yang sedikit belum tentu kurang. Itulah konsep cukup yang diterangkan oleh para ulama. Berapa banyak ikhwan, orang itu rekeningnya 10 miliar, rekeningnya mungkin 1 triliun, tapi setiap mau tidur dan setiap bangun tidur yang tidak ada yang dipikir kecuali angka deret rupiah dan dolar. Dan ketika dia berinfak itu sedikit dan bakhilnya luar biasa. Padahal tabungannya 1 triliun. Ketakutan. Tapi ada orang yang mungkin tabungannya cuma 5 juta, 6 juta. Tapi ketika dia mau tidur, ketika bangun tidur tenang. Karena diberikan kecukupan oleh Allah. Dan kecukupan itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Coba lihat di Bekasi. Kadang-kadang kita jumpa kan di Bekasi. Ada ikhwan, ada seorang muslim kita tanya. Gajinya berapa Pak pemasukannya? 4 juta Ustadz. Anaknya berapa? 4. Tapi cukup. Dijadikan oleh Allah anak-anaknya, tidak minta sesuatu yang macam-macam sama habiknya. Karena tahu habiknya itu dalam kondisi tidak banyak rezekinya. Kalau ngelewatin toko mainan, maka cuma ngelihat dan kemudian pulang tanpa merengek-rengek meminta mainan mahal. Karena dia tahu bagaimana tentang rezeki pabinya. Tapi kadang-kadang ada orang tinggal di Bekasi 15 juta tidak cukup. Kenapa? Karena ternyata anaknya kalau tidak dibelikan mainan yang mahal, maka dia tidak akan mau pulang. Siapa yang mengatur semua itu? Yang mengatur semua itu adalah Allah. Makanya yang kita minta kepada Allah itu adalah rasa qanaah setelah kita mengimani bahwasanya Allah itu ar-Razzaq pada kehidupan kita. Allah itu Razzaq. Jangan sampai kemudian mengimani Allah itu Razzaq itu hilang. Anak khawatir kalau kondisinya semacam ini terus. Naudzubillahi min dzalik. Anak khawatir orang akan gelap mata kalau tidak diberikan bekal bahwasanya yang mencukupkan dia itu nanti adalah Allah. Sekaligus ini peringatan bagi yang mereka lapang hartanya. Ayolah kemudian kita berbagi. Dengan kita berbagi, maka sesungguhnya kita akan membangun sebuah kebaikan. Karena wabah ini cepat berlalu itu ketika yang kaya itu tidak pernah meninggalkan yang miskin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innama tungsoruna hadhil ummah bid'aifiha. Sesungguhnya umat itu akan ditolong oleh Allah selama yang lemah itu ditolong oleh kalangan-kalangan yang cukup di antara mereka. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itu yang menjadikan kita harus mengerti. Fisik dicukupi dengan asupan gizi. Fisik dicukupi dengan asupan makanan-makanan dan olahraga yang cukup. Tapi pikiran kita itu tidak boleh untuk kosong. Dan pikiran kita tidak boleh minus. Bahwasanya ketika kondisinya sesusah ini, tetap yang memberikan kecukupan kepada kita semua itu adalah Allah. Harga minyak boleh turun. Ekonomi terus kemudian turun. Tapi apapun yang sedang terjadi, iman kita kepada Allah menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan logika manusia. Makanya mari kita belajar pada wabah COVID-19 ini. Yang kita ambil sebuah pelajaran penting. Allah itu Razzaq. Dan ketika meyakinkan Allah itu Razzaq, butuh waktu seumur hidup kita untuk terus mengimani bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan manusia selama manusia bersandar kepadanya. Bersandar dan berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Tapi siapapun yang dia bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang telah bersandar kepadanya dalam seluruh kehidupan beliau. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata kembali. Saya pernah ngobrol dengan ibu saya. Lalu ibu saya berkata, nah ini semua miliknya ibu, ini miliknya ibu, rumah ini miliknya ibu, ini lemari miliknya ibu. Terus tiba-tiba saya digandeng sama ibu saya. Nah, kecuali ini nak, mesin jahit Singer ini. Mesin jahit yang bentuk lemari. Beliau berkata, ini jangan dijadikan warisan kalau ibu nanti meninggal dunia. Loh, saya tanya, kenapa bu? Ini milik orang yang ibu tidak pernah tahu siapa. Kok bisa gitu, bagaimana kejadiannya? Ibu cerita. Waktu bapakmu dipecat, nak, kami mengalami kejadian yang luar biasa.
turbulence keuangan keluarga kita dalam kondisi betul-betul turun drastis. Sampai pada satu waktu akhirnya ibu memutuskan mesin jahit ini mau ibu jual. Ketika mau dijual, ibu belum menyampaikan ke siapapun. Belum menempelkan iklan dimanapun. Kok tiba-tiba satu pagi ketika jam waktu duha, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Lalu kemudian ibu bukakan, lalu kemudian laki-laki itu berkata, ibu mau jualan mesin jahit ya? Ibu pertama kali sempat curiga, loh kan saya belum cerita ke siapa-siapa. Betul saya memang mau jual mesin jahit, tapi kelihatannya saya belum cerita. Tapi karena kebutuhan ibu untuk menjual mesin jahit itu sudah terlalu besar, maka ibu akhirnya tidak peduli dari mana dia dapat informasi. Saya langsung jawab, iya Pak, saya mau jual ini. Terjadilah tawar-menawar, tawar-menawar. Lalu kemudian disepakati harga 300.000. Saya kemarin cerita 150.000 kemarin, terus saya cek ke Bapak, ternyata bukan 150.000, 300.000. Setelah dapat 300.000, kemudian ibu mempersilahkan mesin jahit itu untuk diambil. Tapi bapak itu berkata, maaf Bu, saya belum bawa mobil untuk mengangkut mesin jahitnya. Wah Pak, kalau memang belum bisa diambil, saya kembalikan uangnya saja. Oh, jangan Bu, uangnya ambil aja. Besok saya ambil, insya Allah saya ambil. Nanti kalau uangnya dikembalikan lagi kepada saya khawatir nanti uangnya habis dipakai untuk belanja. Akhirnya ibu, ya sudah kalau gitu. Besok diambil beneran ya Pak? Iya Bu. Pamitlah sang tamu itu. Lalu kemudian beliau berharap besok itu akan datang. Ternyata besok tidak datang. Besok lusa tidak datang. Terus sampai akhirnya ibu meninggal dunia. Mesin jahit itu tidak ada yang mengambilnya. Makanya saya kalau pulang ke rumah, ngelihat mesin jahit itu, saya teringat. Pertolongan Allah itu dekat kepada mereka yang mengimani dan bersandar kepada Allah dalam segala urusan kehidupan. Semoga dengan adanya Ramadan kita bukan hanya mempersiapkan kurma, bukan hanya mempersiapkan madu, tapi Ramadan tahun 2020 kita harus mempersiapkan hati dan ketahanan jiwa kita apapun kondisinya. Siapapun yang di sini, ada yang jadi ojek online, ada yang bisnisnya sudah mulai redup, mungkin ada yang dapat surat pemecatan, apapun kondisinya. Tetap bersabar di tengah guyuran hujan, karena pelangi akan datang menggantikan turunan hujan yang datang menggelayut pada kehidupan kita. Selalu ada sinar mentari di balik malam yang gelap. Selalu ada sore hari yang romantis di balik teriknya matahari di waktu siang. COVID-19 pada Ramadan 2020 tidak boleh menghilangkan iman kita bahwasanya Allah lah pemberi rezeki pada kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.